Katak hijau ini bangun dengan semangat. Dia mulai menyiapkan segalanya guys, bahkan menyiapkan semua makanan di meja. Dia menunggu seseorang datang tepat di hari ulang tahunnya. Ada temannya yang datang, diajak masuklah oleh si katak ini. Tapi si nyamuk ini dia merasa seram di rumah katak itu guys. Kemudian mereka mulai merayakan acaranya. Tapi sesekali suasana di rumah itu berubah menjadi seram. Si nyamuk semakin takut karena suasana di rumah katak yang terus berubah. Si nyamuk sembunyi lalu mengambil kesempatan mau pergi dari rumah si katak guys. Ketika ada kesempatan si nyamuk langsung lari. Dia menyaksikan betapa jahatnya si katak. Akhirnya si nyamuk bisa keluar dari rumah si katak. Lalu dia memegangi gagang pintunya supaya katak gak bisa keluar. Kemudian si nyamuk langsung pergi guys. Ada seekor tupai yang makan pohon guys. Lalu dari kejauhan dia melihat pohon yang buahnya sangat lebat. Tapi di bawah pohon itu ada seekor beruang. Tupai ini berusaha membangunkannya meski si beruang gak bangun-bangun. Si tupai terus menggoyang badan si beruang yang membuatnya dilempar oleh beruang guys. Tupai ini gak putus asa. Dia teriak tapi tetap kalah. Dan kemudian tupai ini ditapuk sampai penyet guys. Tapi beberapa saat kemudian tupai ini membawa pasukan yang sangat banyak sampai-sampai membuat beruang ini melongo. Bocil perempuan ini mengeluarkan api dari tubuhnya guys. Api itu kaget, dia mau kabur tapi nggak dibolehin oleh si bocil. Suatu ketika si api semakin menjadi besar guys. Dia kabur ke hutan, lalu diikuti oleh si bocil itu. Api ini mencoba mencari teman, tapi saat dia mendekati hewan di hutan, kedua hewan itu malah terbakar. Bocil perempuan ini semakin mengejarnya karena dia takut hutan akan terbakar semua. Ketika si bocil melihat api yang sangat besar di tengah hutan, dia berusaha memasukinya meski ketakutan. Pas nyampe tengah-tengah, ternyata berisi pemandangan yang sangat indah. Lalu ada si api yang berada di pinggir sungai. Api itu menyesal karena dia gak bisa mengendalikan dirinya sendiri guys. Dia mau turun ke sungai tapi diurungkan oleh si bocil ini. Dan pada akhirnya mereka saling menyatu dan bersama guys. Ada seorang anak Palestina yang pindah ke suatu negara. Dia sekolah di sekolahan internasional. Di hari itu adalah hari pertamanya ke sekolah. Bocil itu takut gak bisa beradaptasi guys. Ketika masuk kelas, semua murid ditanyai mereka berasal dari mana. Semua murid maju satu persatu menunjukkan negaranya di peta. Tapi ketika bocil ini dipanggil, dia bingung mau menunjukkan negaranya karena nama negara Palestina dihapus dari peta guys. Bocil ini pulang dengan sedih. Ketika nyampe rumah, dia langsung tanya ke ayahnya. Dan ayah si bocil ini menunjukkan peta yang dahulu ada negara Palestinanya. Bocil ini mulai mengingat kenangan di negaranya yang sangat indah. Dia membayangkan semuanya. Dan seketika semangat di dalam dirinya mulai tumbuh lagi guys. Keesokan harinya bocil ini berangkat sekolah dengan semangat. Bocil ini langsung maju dan memberitahukan ke semua orang asal negaranya Palestina dengan membawa petanya guys. Ada sebuah apartemen yang terbakar guys. Pria ini sendirian di dalam apartemennya. Hanya ada anjing yang bersamanya. Pria buta ini panik, dia berusaha keluar lewat tangga. Saat mereka sudah berhasil keluar, ada seorang ibu-ibu yang berteriak karena anaknya masih di dalam apartemen itu. Ada seorang pemadam kebakaran yang nekat mau masuk, tapi sambaran api membuatnya terpental jauh. Lalu kemudian anjing ini merasa kasihan, dia nekat masuk menuju apartemen anak itu. Beberapa saat kemudian suasana menegangkan dan tiba-tiba muncullah anjing itu dengan menggendong si bocil. Tapi sesaat anjing ini pingsan dan kritis. Berhari-hari di rumah sakit anjing ini belum sadar-sadar juga guys. Sampai suatu ketika bocil ini menjenguk si anjing. Dia menangis dan mengenai tangan si anjing. Seketika anjing ini siuman dan ternyata di bawah apartemen banyak sekali orang yang menantikan kabar si anjing. Kemudian anjing ini pun mendapatkan penghargaan guys. Bocil ini diajak ibunya ke taman yang sangat indah. Bocil ini sangat menikmatinya, tapi tiba-tiba ada angin yang membuat bunga bertebaran dan si ibu menghilang. Di belakang bocil ini ada seekor burung besar yang mengincarnya. Bocil ini berlari dan terus dikejar hingga sampai ke tengah hutan. Ketika di tengah-tengah hutan, bocil ini melihat sesuatu yang ternyata adalah burung raksasa itu. Karena bocil ini lelah, alhasil dia menyerah. Burung raksasa itu mendekatinya, lalu bocil ini melihat bayangan ibunya di mata burung itu. Sekilas pria ini mengingat kenangan waktu masa kecilnya guys bersama ibu dan mainannya.